to hurt me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ketemu lagi di channel Fatan Budi Manuk. Alhamdulillah hari ini kita masih dalam keadaan sehat ya, karena musim pandemi seperti ini kita juga harus tetap menjaga kesehatan, jaga imunitas, jangan lupa makan yang banyak, minum vitamin, istirahat yang cukup. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba untuk sharing berbagi pengalaman tentang bagaimana caranya untuk menstabilkan burung lovebird kita, terutama betina ini ya. Kita bicara betina karena banyak sekali burung betina yang di rumah itu sudah gacor, di rumah sudah konslet mungkin, atau sudah rapat, sudah enak, dipisah bunyi, tapi ketika di kandangan dia keluar factor, dia kuek-kuek, tidak seperti ketika di rumah. Ini memang banyak sekali masalah-masalah seperti ini. Saya juga sering mengalami hal seperti itu ya. Jadi sangat kecewa sekali perasaan kita ketika apa yang kita impi-impikan untuk punya burung yang jalan di lapangan itu memang benar-benar membutuhkan tenaga atau perawatan yang benar-benar konsisten. Lovebird betina ini cenderung memang ketika dia bertemu musuh, terutama burung-burung yang baru, burung-burung yang dia itu belum pernah ditemui, atau ketika dia ketemu dengan teman-teman yang banyak, dia cenderung langsung emosinya naik, birahinya langsung naik. Dan ini menyebabkan dia itu tidak bisa terkontrol, birahinya tidak terkontrol, emosinya tidak terkontrol. Kadang suatu ketika kita gantang itu dia bunyi tapi sambil ngering. Itu juga tidak ada nilainya seperti kita tahu ya. Lalu ketika di bawah itu sudah enak. Di bawah kantangan ketika kita pegang itu sudah enak, sudah ngekek-ngekek. Tapi ketika kita channelkan di kantangan, ternyata dia ketemu lawan yang factor, atau ketemu lawan paut, atau ketemu lawan yang dia sukai, dia langsung birahinya naik, dia kuek-kuek. Jadi selama awal sampai akhir dia nggak jalan sama sekali, padahal di tangan itu dia sudah enak. Hal-hal semacam ini sering kita temui, dan bagaimana cara mengatasinya itu ada beberapa langkah ya. Langkah ini menurut pengalaman saya pribadi, jadi silakan bisa dicoba, bisa di-share silakan. Jadi yang pertama itu faktor mandinya ini saya tambah. Misalkan dia mandi malam, dia mandi malam, pagi dia mandi. Tapi ketika di kandangan dia masih kuek-kuek, dia masih factor, saya durasi mandinya ditambah. Misalkan malamnya itu 2 liter, saya tambah jadi 4 liter. Pagi dia cuma 2 liter, saya tambah jadi 4 liter. Nanti di kandangan sebelum naik saya mandikan lagi, atau sampai di kandangan saya mandikan lagi. Biasanya mandi itu bisa mengurangi faktornya. Lalu yang kedua adalah dengan cara pengundulan dengan burung yang jodoh. Jadi saya akan mencarikan dia pasangan biasanya bisa jantan, bisa paut, yang penting dia itu jodoh. Biasanya kalau dia sudah jodoh, ketika kita pisah dia sudah merasa nyaman. Jadi jodoh itu juga mempengaruhi rasa nyamannya dia. Jadi masing-masing burung itu punya karakter sendiri ya. Jadi ada yang betina itu dijodohkan dengan paut atau dengan jantan yang jodoh itu malah jadi enak. Itu salah satunya karena
dia itu faktornya di lapangan itu terlalu tinggi. Jadi kalau faktornya terlalu tinggi itu, satu itu saya mandikan, yang kedua itu saya carikan jodoh, yang jodoh bisa PAUD, bisa jantan yang jodoh. Yang penting dia itu nggak ngawin, jangan sampai dia itu ngawin. Kalau dia ngawin sekali atau 2 kali nggak apa-apa, yang penting ketika kita pisah dia masih ngejek, itu masih saya pakai. Itu yang kedua. Lalu di tahap yang ketiga itu, kalau betina itu masih fighter, betina itu masih tetap kuat-kuat, itu saya kenyangkan ya. Ketika mau naik gantangan itu biasanya saya suapi dengan jagung ya. Ketika mau naik, misalkan 2 sesi lagi lakbet ini akan naik, jadi saya akan kasih dia jagung, saya kenyangi dia dengan jagung. Biasanya saya suapi terus sampai dia kenyang. Begitu dia kenyang baru kita naikkan. Biasanya faktor kenyang ini juga mempengaruhi rasa nyamannya dia di atas gantangan. Lalu tahap yang terakhir ini biasanya saya pakai gap atau jarak antara burung kita dengan burung yang lain. Jadi kita kasih jarak paling dekat itu 1 nomor. Jadi misalkan musuh paling dekat itu nomor 3, kita harus di nomor 1. Musuh paling dekat itu nomor 5, minimal kita jaraknya jauh, bisa 7 atau bisa 2 atau bisa 1. Itu kalau saya. Jadi usahakan kita cari kelas-kelas yang tidak terlalu rapat dulu. Misalkan kelas-kelas yang sedikit sepi lah, atau memang kelasnya ini tidak terlalu ramai. Jadi itu untuk melatih burung kita sedikit demi sedikit. Nanti kita gantangkan dia jauh dulu dengan yang lain, minimal 1 gap atau 1 nomor. Lebih jauh itu lebih baik kalau saya. Nanti kalau dia sudah merasa nyaman, gantangan sudah jalan, lalu kita bisa dekatkan lagi, terus bisa kita main pojok. Setelah pojok kita main pinggir sudah enak, kita main tengah nggak apa-apa. Jadi itu adalah beberapa tahapan yang biasa saya pakai ketika lakbet betina saya itu di rumah sudah kacor atau di bawah kandang sudah kacor, tapi ketika di gantangan dia keluar faktor. Jadi ada beberapa langkah. Yang pertama itu tadi adalah kita mandikan, durasi mandinya kita perbanyak. Yang kedua itu adalah kita jodohkan dengan PAUD atau dengan jantan yang jodoh. Yang ketiga itu kita bisa dengan cara memberinya makan jagung, kita kenyangkan dulu. Kita kenyangkan, kalau sudah benar-benar kenyang baru kita kasih. Ini resikonya juga burung nanti akan sedikit meriwik ya. Jadi karakter betina kalau masih sekedar gacor, jedar rapat itu biasanya awal itu enak, panjang, enak, atau awal biasanya faktor. Nanti lama-lama dia turun, performanya turun, yang tadinya 50. Nanti turun lagi jadi 30, naik ketiga jadi 20, naik keempat jadi 5 detik, terus tidur. Biasanya kalau betina seperti itu, kalau betina yang masih sekedar kacau ya. Jadi triknya seperti itu ketika burung kita tidak jalan di gantangan atau burung kita di gantangan itu masih faktor, padahal di rumah itu kita sudah enak. Mudah-mudahan ini bermanfaat, silakan dicoba kalau ini menurut kalian baik. Ini hanya pengalaman share dari pengalaman pribadi saya, tidak bermaksud untuk menggurui siapapun. Jadi di sini kita hanya sharing-sharing, kita berbagi pengalaman. Mudah-mudahan bermanfaat, dan jangan lupa yang belum subscribe channel Fatan Budi Manuk, subscribe, tonton, like, komen, dan share kalau ini memang menurut kalian itu bermanfaat. Kiranya itu dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hijau.